Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi, arsip juara, gaspol. Jumpa lagi di podcast episode 4 di podcast Superstar. Apa Ben Superstar? Bincang sharing urusan perpustakaan dan kearsipan. Dan masih bersama saya Nur Fitriana Dewi Dan saya Andika Muharmansyah, host ternama Sediskusipda. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita juga telah hadir Bapak Anto selaku Kabid BPBGM bidang perpustakaan Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca. Kabinnya apa? Hafal dong. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, sawang suna. Alhamdulillah Pak. Hari ini kelihatan seger sekali Bapak. Iya, tadi kita kan lihat sebelumnya Bapak abis main band. Oh, habis ngejam. Sama kopi juga. Sama kopinya juga. Sama kopi. Enak ya Pak ya. Enak lah. Sebelum kita mulai keperkenalkan dulu, ini Bapak ini baru di Diskusipda. Oh, ini kita tapping bulan Juli ya. Berarti kalau Bapak masuk bulan Maret. Berarti 3 bulan. Menuju 4 bulan ya. Kurang lebih ya. Dan kita juga tadi lihat Bapak lagi ngejam itu Bapak Ya, sebenarnya PNS atau pemain band? senyumnya. Bingung saya. Amun ayam ya kabit band saya segera masuk ke dinya. Enggak ada. Enggak hobi aja. Tapi emang dari dulu Pak, dari kecil. Dari kecil lah, dari mulai band ya, maksudnya kalau Ya, band, ya. kalau band Main musik. kalau main musik sih belajar gitar dari umur kelas 5 SD lah. Dini sekali ya. 5 SD terus mulai diperkenalkan dengan alat band gitu. Dari mulai SMP kelas 2 lah. Kelas 2 itu langsung gitar juga Pak atau Enggak. Waktu SMP kelas 2 itu justru langsung main drum. Belajar Bapak main drum. Enggak Ikutan kelas-kelas gitu. Enggak. Otodidak gitu ya. Otodidak. Luar biasa ya. Memang udah ada darah seninya dari keluarga Bapak. Kayaknya sih ya ibu saya guru ya. Guru seni musik. Enggak sih guru SD tapi emang suaranya kalau bahasa Sunda mah ngahaleang ya. Oh. Ngahaleangnya tuh Karawitan gitu bukan? saya juga nggak pernah. Karawitan mah itu di bawah batu. Jalan itu. Karawitan itu mah ya Allah. Ya kalau sepertinya posisi ya beliau nggak pernah cerita dulu seperti apa ya. Iya. Tapi dari kalau sepertinya lagi apa ya? Waktu senggang kali sebenarnya. Oh iya. Bersenandung haririnya suaranya itu Bagus ya. Kalau bapaknya gitu Pak. Kalau bapak memang bisa main gitar. Oh iya, memang ada ya, ada ininya. Ya. Ada darah seninya gitu ya. Ya kalau itu kayaknya Ada. Terus nih Pak, Bapak kan tadi di Diskusipda kurang lebih 3 bulan menuju 4 bulan ya Pak. Sebelumnya emang Bapak di mana? sebelumnya kalau sebenarnya cerita ke belakang lah. Jadi tahu saya masuk PNS itu CPNS itu tahun 98. 98, umur saya berapa ya? Enggak apa pas kerusuk pas reformasi. Reformasi. Udah lahir? Udah, 98 udah lahir. Cangkap itu. Saya 93. Cangkap. Mana ada? Mana ada? Saya 2000. Mana 2000 apanya? 2000 itu SMA. Enggak. Oh gitu 98 masuk 98 masuk PNS. PNS waktu itu masih zamannya belum otonomi daerah ya. iya. Jadi waktu pertama kali masuk saya masuk ke kantor catatan sipil Kota Bandung. Tapi sebelum catatan sipil juga dimagangkan dulu di kecamatan. Jadi kayak TKK dulu gitu? Enggak. Oh langsung. Jadi sambil belajar ke catatan kan sipilan. udah CPNS ya bener. Jadi modelnya disebar dulu ke kecamatan. Oh iya. Nah, ini sekitar berapa ya? Sampai ke Rajab ya. Rajab, masuk Rajab, selesai Rajab beberapa minggu kemudian ditarik ulang ke catatan sipil sampai tahun 2004 di situ. 2004 sampai 2009 saya di bagian hukum Kota Bandung. Terus 2008 sampai 2008 sih.
2008 sampai 2009 saya di Badan Perizinan Terpadu dan PTMPTSP. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Belum pakai satu bun. Belum satu bun. Oh ya belum. Masih di Kota Bandung. Kota. Masih Kota Bandung. 2009 bulan apa saya lupa. Bulan Juli gitu. Saya digabung dengan provinsi, masuk ke Biro Hukum. Juli 2009. 2009 gabung ke Biro Hukum Provinsi Jawa Barat. Saya gabung dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai 2017 saya di Biro Hukum. 2017 sampai 2023 saya di Dinas Lingkungan Hidup. Oh, udah tetangga. Tetangga kita ya, Bapak sebenarnya nggak tetangga jauh-jauh diskusi berarti ya. dah. Iya, saya tuh itu membernya kantin. Oh, member kantin diskusi Diskusi dah, ya. Berarti udah nggak aneh, ada kuliahan ya Pak ya? Iya, udah emang. Berarti karirnya udah panjang juga. Panjang. 98, kamu berapa tahun? Saya lahir 93, berarti berapa? 5 5 tahun. Udah kerja. Tapi kan kita ketemu ya Pak, jadi Ini satu menarik. kantor. Panjang nih. PNS, udah karirnya berapa tahun? Berapa? 30 tahun 25 tahun. 25 tahun. Luar biasa. Padahal Biasa di dulu luar. waktu kecilnya, Waktu kecilnya kenapa? Biasa main biasanya maksudnya biasa di luar, bukan biasa main. Masih pikiran teh kemana we? Kau pada pikiran. waktu kecilnya main band itu rutin Pak, main band terus dari kecil sampai SMA kuliah. Rutin. Seling. Oh, Maksudnya kalau- mungkin Jadi kalau SMP itu ada ekstrakurikuler juga ya. Dan ya, itu bener. sebetulnya saya juga nggak tahu benar apa enggak. Kenapa ada ekstrakurikuler itu karena gara-gara saya. Hah? Gimana ceritanya Pak? Pertama gini, ada ekstrakurikuler band, ada ekstrakurikuler gitar. Oh beda. Ada dua deh. Ada ekstrakurikuler band sih memang ada sebelumnya. Ya. Nah, jadi tiap hari tertentu saya lupa. Memang rutin main. Terus kalau sebagai ekstrakurikuler band itu katanya sih karena gara-gara saya. Terus diadain. Pencetus kah? Memang mengakomodir. Jadi Mengakomodir. dekat sama gurunya lah. Oh. Kalau nggak saya lupa kayak gitu satu. Terus dari SMA rutin. Cuman di SMA itu memang bandnya agak-agak Underground. bukan agak-agak belibet, agak-agak tidak terlalu banyak eksis karena saya main di marching band juga. Oh, marching band. Oh ya oke. Bagian yang ngalung-ngalung Iya, tongkat iya, gitu Pak? benar. Atau di drum di belakang? Enggak, saya pom-pom girl. Nih Pak, Bapak kan SMA. Bapak itu kan ini ya main band tuh dari kecil lah, dari SMA sampai kuliah. Kenapa tiba-tiba jadi PNS? Apakah lu kuliah di IKJ Pak? Atau enggak? Enggak. Pengennya sih. Oh, pengennya di IKJ. Cuman nggak tidak disetujui sama orang tua. Iya. Jadi ya beda. Dulu mungkin masaknya beda dengan dulu ya. Kalau Iya. dulu mungkin yang namanya artis masih dipandang Sebelah mata, ya. Dulu ya. Dulu, bukan sekarang. Terus sekarang sih. Ya, Nah itu loh, lah. iklan. Karena ini kita iklan dulu ya Pak, karena kita ini syutingnya di kafe dan Ya. pinggir jalan di tengah kota. Kafe Jadi apa, Fit? ini kita ada di Ebas, Jalan Ciumanara, dekat PDAM. Harus dicoba Area ya. El Cacto. Enaknya kopinya. Minum dulu. Minum dulu Pak, minum dulu. Minum apa loh? Air putih. Oke Pak, silakan lanjut Pak. Jadi pengennya mah meneruskan seni ya Pak di IKJ ya. Ya. Meneruskan hobi. Meneruskan hobi. Kalau Terus kata hobi. orang tua nggak boleh. Jadi hobi karena di SMA juga lumayan lah, udah mulai dapat duit juga ya. Ya. Udah mulai suka main manggung di sini suka Kafe itu kafe. Pensi itu pensi. Mana ada dulu Oh, belum ya? belum zaman. Oh, iya. Ada juga warteg, nggak ada. Pensi mungkin Pensi. ya, Pak? Biasanya pensi ke pensi. Oh. Biasanya kan kita ada hanya satu grup di SMA itu, tapi dimintanya sama Ya. SMA ini, SMA ini. Terus jadi karena nggak boleh, ibu saya sebetulnya, saya bukan nyalahkan ibu saya, tapi jadi ibu saya sebetulnya semuanya terjadi kan. Jadi ketika ibu saya mintanya supaya Terjamin nggak kerja kantoran. mending Oh. ikut apa kakak saya Oh, tuh iya. anak-anak orang Kantoran dulunya sekolahnya gitu ya. sekolah ekonomi semua. Oke. Jadi dipaksa tuh, bukan dipaksa ya, terpaksa lah. Tapi karena nggak bandelnya, Tapi iya. nggak bandel gitu.
antara pilihan waktu itu mau jadi pilihannya satu fakultas ekonomi, satu fakultas hukum. Oke. Pilihannya kayak gitu. Iya. Cuman antara nggak bandel, dibalikin tah. Hukum. Jadi hukum yang pertama, ekonomi yang kedua, jabatan hukum. Justru lulus. Tapi berkat doa orang tua juga karir Bapak kan alhamdulillah sudah sampai Udah lulus, saat ini. langsung jadi PNS Pak, langsung daftar tadi. Tuh. Enggak sih, Nganggur lah. enggak sih kalau sebelum nganggur, enggak juga. Waktu itu memang zaman reformasi ya, ceritanya. Yo zaman reformasi, yang namanya mahasiswa waktu itu kan pergerakan nggak suka sama apa yang namanya aparatur negara. Sempat underestimate ya. Ya memang ya sih Ya mahasiswa. itu kan, jadi apalagi dulu kan masih rezimnya seperti apa. Iya. Jadi pas waktu itu ibu saya minta, ya Mas Minu mau kerja di mana? Pokoknya sebenarnya kalau saya mau kerja yang lain, yang apa aja, yang penting nggak jadi PNS. Oke, nggak jadi PNS. Waktu ibu saya sok atuh tenanawan, kajian kan campur tenanawan ya. Iya nggak apa-apa Pak, campur Jadi aja. ibu saya ngomong, ya ini sok ini aja ijazahnya. Nah waktu itu alasannya ijazahnya dipakai buat ngelamar ke sini. Kemana? PDAM. Oh sini, oh Bapak. Ke sebelah kantornya masih di sini. Pak? Ngobrolnya itunya alasan mami gitu. Heeh. Mau dimasukin jadi mau dilamar, maksudnya itu di Ya ini berkasnya yang dibuat kota masuk ke Bandung sini. ini. Ya. PDAM. Cuman setelah itu kok nama saya dipanggil di koran ya? Jadi PNS. Jadi emang Bapak nggak tahu Nggak ya? tahu. 2 hari tah dosa saya ke ibu saya. Tenanya. Pundung asli. Tapi justru disitulah hidup. Iya. Orang tua ya Pak ya. Doa ibu. Doa ibu. Doa ibu dan sebetulnya yang direncanakan oleh orang tua Ya. itu pasti ada maknanya yang kita nggak tahu Iya. sekarang. Nanti ke depannya kita. Ibu masih ada Pak? Alhamdulillah. Masih ada. Terakhir ketemu? Mau dihadirkan? Kemarin lebaran. Mau dihadirkan ibunya ke sini. Pemirsa, kita diketahui oleh Pak Hanto, kita hadirkan Benter. Gak ada Pak. Ini Pak, Terima kasih. setelah Bapak masuk ke Disposip dan Bapak sebelumnya kepikiran nggak sih akalan jadi salah satu keluarga besar di Disposipda? Ya, mungkin kita ceritanya rada-rada aneh. Ya. Hati-hati kita bicara, karena bicara itu suka menjadi doa. Iya benar. Bumerang ya Pak. Ya. Set balik lagi. Gitu. Tapi pada posisi itu mungkin saya sudah capek ya. Saya kerja di tugas saya banyak di bidang hukum, dari mulai catatan sipil, kemudian saya pindah ke bagian hukum, Iya. kemudian Biro ketika di hukum. perizinan saya megang pengaduan, Oh, urusan iya. yang kayak gitu juga masuk ke biro hukum masuk lagi ke TLH, saya ngurus di penegakan hukum. Ketika ada kepikiran kalau sebenarnya kira-kira mau pindah kemana ya? Kayaknya enak ke perpustakaan deh. Dapat ilmu baru, dapat Iya. suasana baru, dan kayaknya tidak ada beban yang bukan tidak ada beban, tapi beban untuk berkenaan dengan hukumnya tidak terlalu besar kan? Iya. Dan bisa mengembangkan sesuatu, dan ya itu kaget juga. Ada ide Ternyata, baru. iya. Yang pernah kita spill waktu sama Pak Kadis. Nah. Acaranya itu. Pak Hadis itu nunjuk langsung katanya Iya, nunjuk langsung. ke Bapak kita sebagai sebagai manajer. manajer acara. Ya, Gimana nih, acaranya, Pak? Nama acaranya apa Pak? Klasik. Klasik, kampanye, literasi, arsip, dan musik. Ya kan, Pak, kemarin di podcast sebelumnya kita udah spill Pak, kalau Pak Kadis itu ingin mengadakan klasik ini, semacam kampanye literasi arsip gitu. Dan menunjuk Bapak sebagai manajer acara gitu kan ya Pak. Sebagai apa ya namanya? Yang ya PIC-nya gitu. Pak, gimana Pak kendalanya? Kan kita kalau kita tappingnya bulan Juli ini udah tayang 1 episode ya, klasik ini ya Pak ya. Kendala, suka duka semuanya Bapak boleh ceritain. Kalau kendala ya? Kendala Pak, kendala. Suka. Tahu lah, nggak ada duit. Bukan nggak ada duit. Nggak ada anggaran. Nggak ada anggaran. Cuman kan posisinya kita itu kan bercandanya lah. Ya. Kita tidak ada anggaran. Tapi sebagai
komponen aparatur negara, kita kan wajib melakukan tugas pokok dan fungsi kita. Apalagi berkenaan dengan tugas saya di bidang perpustakaan, yang di bidang bina perpustakaan dan budaya gemar membaca, itu kan itu menjadi heavy-nya. Jadi gimana caranya kita harus menciptakan suatu inovasi atau suatu ide baru lah ya. Inovasi bisa, kalau saya sih ide awal sebetulnya ide awal. Gimana caranya kalau sebenarnya perpustakaan ini bisa ramai. Dikenalkan lebih fun lagi ya, Pak. Dikenalkan lebih fun. Jadi disebut bukan perpustakaan itu adalah rumahnya kutu buku, benar-benar. Antara rumah kutu buku dan kutu kupret itu bukan, tetapi menjadi tempat influence bagi kita semua. Kan itu. Ya. Cuman gimana nih caranya? Mengemasnya ya. Mengemasnya. Jadi ya itulah ketika bicara mengemas. Ketika bicara mengemas, kita polanya berarti harus memaduserasikan antara bidang semua. Karena kita bicara klasik bahwa itu berkaitan dengan kampanye literasi, arsip dan musik. Musiknya itu kan sebetulnya penggembiranya saja. Ya. Ini adalah menggabungkan antara keperpustakaan dari bidang literasinya dengan kearsipan arsip yang ada di kearsipan. Ya. Ini adalah mungkin betul saya biarpun ini ada di bidang digawangi lah, diberikan kepercayaan ke bidang BPPGM, tapi secara umum dan teknis merupakan hajatnya, hajat hidupnya, hajat diskusibda. Dia walaupun anggarannya minim, tapi kita memaksimalkan potensi ya, dalam. ya kalau namanya kendala ya kendala pasti semua. Masih ada. Tapi kan kita bisa berkolaborasi ya Betul. Pak dengan berbagai lini. Ya kan? Jadi gempa. Bukan maksudnya stakeholder. Sapu lini. Terus sapu lini Pak. Oh, iya. Ya si Bapak bisa wae lah. Terus Pak, tadi kan ininya ya apa kendalanya, terus sukanya apa? Ya salah satunya mungkin bisa Bapak bisa akhirnya menyalurkan hobi lagi gitu kan. Saya tuh sebetulnya kalau untuk main band, main drum kayaknya rada-rada bukan umur kali ya, udah biasa aja lah. Cuman yang saya senang itu ada sesuatu yang membuat Gembira. Kalau sebetulnya kita bisa menampilkan sesuatu yang sebetulnya sudah ada, kita robah menjadi yang lebih berubah, kemudian orang menjadi suka, itu kan ada kepuasan. Iya, kepuasan batin ya Pak. Bukan seni sih sebetulnya, ya gemanya ke basta gitu. Perform kita sepertinya kalau awalnya sepertinya kan bahwa lama mungkin kalau kita nonton film boneka si Unyil pakai sarung mungkin ini mah kita supaya modern pakai celana pangsi atau pakai apa kan lebih gimana caranya kita itu sebetulnya enaknya dan lihat banyak talenta ini yang sebetulnya yang talenta yang sebetulnya talenta yang terpendam dari teman-teman dan ya terakhir ya mengeluarkan apa yang sebelumnya ada. Benar. Itu klasik tiap kapan Fit? Akhir bulan ya Pak, minggu niatnya mah salawean tapi ya 20-an lah ya, 20-an, 25. Dan kata Pak Kadis kemarin rencananya ini mau safari ya Pak selanjutnya? Ya, kita safari, kita coba jilid kedua ini kita coba di kantor, masih di Dispusida Provinsi Jawa Barat. Kita besarkan. Setelah itu kita coba main di roadshow ya, mudah-mudahan. Wis, mantap. Tour show. Ayo come on, let's go. Dan nanti live juga di YouTube-nya Diskusi streaming ya. Jadi untuk warga Jabar stay tune. Nah, warga Jabar yang penasaran dengan klasik terus nggak bisa datang ke lokasi, bisa streaming langsung di YouTube Dispusibda. Dan informasinya nanti kita akan share di Instagram Dispusibda. Aduh, gitu Pak. Banyak ya. Banyak sebenarnya, tapi Bapak belum saya itu. Itu nama bandnya saya udah tahu. Apa coba? Apa? Jam 4 band. Bener Pak. Atau takutnya kan kalau kata Pak Kadis itu, kata Pak Kadis kemarin penghinaan itu namanya jamet. Di jam 4. Jam 4 mah nggak apa-apa. Ya, tapi jangan disingkat jadi jamet.
Karena kita pulangnya jam 4, jadi latihannya jam 4 ya, Pak. Kalau bulan Ramadan jadi jam setengah 3. Setuju dulu nggak nih gawangnya dari Bapak namanya Jamet Band? Nggak keren Pak, Jamet Band. Ya, itu kan untuk sementara. Sementara. Kedepannya kita mungkin bisa jadi itu ya, jadi nama yang baru. Ya, Nama temporary bingung. dicari ya. Dicari apa ya? Dicari nanti. Ada yang punya usul nama bandnya? Komen. Ah, iya. Duh, sebenarnya masih banyak ya, beda tapi waktu terbatas. Dan Bapak mau tampil ya? Oh, iya bener, dan kalau misalkan Bapak yang ada mau disampaikan dulu nggak sebelumnya ke wargi Jabar? Ya, Bapak Ibu pemirsa semua. Wargi Jabar Pak, Wargi Jabar. Yes. Seiring dengan perkembangan teknologi, kemudian kebutuhan masyarakat, bahwa yang namanya perpustakaan sudah dikembangkan tidak hanya sifatnya menjadi tempat yang seperti benda mati, tetapi sudah menjadi dimintakan kepada kita para personel ASN yang ada di Dinas Perpustakaan menjadi suatu tempat yang dinamis. Jadi kita sebagai aparatur negara khususnya di bidang perpustakaan terus akan melakukan inovasi sehingga apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang haus tentang informasi, haus tentang edukasi, haus tentang apapun bentuknya yang ada di dalam bentuknya di dalam buku, kita coba dikembangkan, tidak hanya diimplementasikan, tidak hanya dalam bentuk bukunya, tetapi secara praktiknya kita akan lakukan. Ya salah satunya yang tadi klasikal juga, di depan juga nanti masih ada. Jadi jangan segan, jangan sungkan datang ke Disposida atau perpustakaan-perpustakaan daerah, Bapak Ibu di tempat di mana berada, karena disitulah perpustakaan menjadi jendela dunia. Betul. Tuh. Betul. Dan dengan semangat yang baru, sebetulnya dulu pakai ayo membaca, tapi kalau sepertinya sekarang saya bisa karena baca dan masuk perpustakaan. Yes, mantap. Ulang-ulang ya. Kita Apa tadi Pak? Saya bisa karena saya baca. Oh. Kita bisa karena baca. Oke. Jadi nggak sekedar membaca tapi jadi bisa. Ya. Ayo warga Jabar datang ke perpustakaan gitu ya Pak ya. Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Terima kasih juga sudah datang di podcast Atau nuhun makanannya banyak. Baru minum, Pak. Pak, Bapak mau main lagi? Tapi kita closing dulu ya. Enggak, kita closing. Terima kasih warga Jabar, itu dia apa ya? Apa sih? Ngobrol-ngobrol. Bincang sharing. Urusan perpustakaan dan kearsipan bareng Bapak Anto, Kepala Bidang PPBGM Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca. Dan terima kasih juga warga Jabar yang sudah mendukung program Disposibda. Tetap dukung terus. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Ya. Dan akhir kata saya Nun Fitriana Dewi mohon pamit undur diri. Dan saya Andika Muarmansyah, mohon pamit juga. Dan Saya Anto, Pamit juga. pamit juga. langsung main. Langsung aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi, arsip, juara, gaspol. Bapak mau main, silakan Bapak. Main apa? Sok. With
The best thing you have had has gone. Come on with me.